Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan meneruskan pelajaran kita terkait kaifiyatul ibadah. Dalam hal ini adalah kita membahas fikih yang kita bahas berdasarkan dari kitab klasik, yakni Syarah Safinatul Najah dengan syarah Qasimatus Sajjad yang disarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama terkenal di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Yang terakhir kita sudah membahas masalah wudu, masalah wudu baik dari persyaratannya maupun hal-hal yang dapat membatalkan wudu dan juga tata caranya. Nah, sedikit kita akan mundur sedikit terkait pembahasan masalah taharah ini. Kita bahas fasal alamatul bulugh. Jadi fasal yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Balik itu apa? Balik itu seseorang yang sudah berkewajiban terhadap seluruh perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faslun alamatul bulugh salasun tamamul khamsi asyara sanatan fi dzakarin wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin wal haidu fil unsa litis'i sinin. Matanya mata nggak kelihatan terus, jadi kecil-kecil. Faslun alamatul bulugh, fasal alamatul bulugh, tanda-tanda balik salasun ada 3. Tamamul khamsi asyara sanatan fi dzakari wal unsa, seseorang laki-laki atau perempuan telah sempurna berumur 15 tahun. Jadi alamat balik itu buat laki-laki sesuai dengan kesepakatan ulama yang fikih itu adalah batasannya 15 tahun. Wal ikhtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Yang kedua, alamat tanda balik adalah bermimpi basah junub bagi laki-laki dan perempuan ketika telah berusia 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis'i sinin, dan keluar darah haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Nah, di sini yang pertama adalah seorang laki-laki atau perempuan yang telah sempurna berumur 15 tahun. Nah, ketika seseorang sudah mencapai usianya sudah 15 tahun, walaupun tanda-tanda baliknya belum terlihat, tanda-tanda balik itu misalnya apa tuh Pak? Kalau laki-laki suaranya berubah yang biasanya suaranya agak-agak kecil tiba-tiba agak ngebas suaranya, itu salah satu tanda-tanda balik. Atau apa? Atau kumisan, tumbuh kumis gitu atau tumbuh rambut-rambut di kemaluan. Nah, itu salah satu tanda-tanda balik. Tapi ada juga orang yang tidak mengalami itu. Ada juga orang-orang yang tidak mengalami tadi, tidak mengalami suaranya tidak berubah. Ada, walaupun dia sudah dewasa tapi suaranya begitu-gitu aja, kecil-kecil aja. Ada itu Pak. Ada juga tadi sampai gede nggak tumbuh kumisnya. Ada, limis aja licin. Ada. Atau tadi ayat talim nggak ngimpi basah. Nah, ini kesepakatan ulama
batasan dia balik ketika dia tidak ada tanda-tanda tersebut itu 15 tahun tanda maksimal ya, maksudnya umur maksimal. Ada juga orang-orang yang lebih cepat dibanding itu, apalagi zaman sekarang yang makanannya kalau zaman dulu kan kita makanan itu jarang yang pakai mencit-mencit, yang fast food segala macam. Nah zaman sekarang ini makanan udah banyak, makanan jadi, makanan fast food. Nah itu sehingga merangsang hormon kita menjadi lebih berkembang, sehingga proses balik itu lebih awal. Makanya banyak anak-anak ya, terutama perempuan itu yang baliknya lebih awal. Anak kelas 3 SD aja udah ada yang balik. Anak kelas 3 SD umur berapa sih? Belum berapa tahun gitu ya. Masuk sekolah 6 tahun, kelas 1, 6, 7, kelas 2, kelas 3 udah balik. Kelas 20 udah ada. Kenapa? Karena makanannya itu merangsang hormon pertumbuhan di dalam diri dia. Nah jadi ketika semua itu belum terjadi sampai dengan 15 tahun, nggak hamil-hamil, nggak ngimpi-ngimpi gitu, nggak tumbuh kumis, suaranya nggak berubah. Nah itu ketika dia sudah berusia 15 tahun, tetap dikategorikan sebagai orang yang sudah balik. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang bagi orang tua yang sudah punya anak yang umurnya mendekati 15 tahun atau sudah 15 tahun tapi belum ada tanda-tanda itu sudah dikategorikan sebagai orang yang balik. Itu yang pertama. Orang laki-laki atau perempuan yang telah sempurna berumur 15 tahun. 15 tahun hitungan apa? Hitungan Hijriah, Pak. Bukan hitungan Masehi. Apa? Lahiran Hijriahnya apa enggak? Apa enggak? Nanti cari di internet ya. Pak Hari lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dilihat di Hijriahnya tanggal berapa tuh? Nah itu ulang tahun kita sebenarnya, bukan ulang tahun yang Masehi. Kita apalagi ulang tahun Masehi aja. Oh tanggal sekian, tanggal 17 Agustus, nggak tahu tanggal Hijriahnya berapa. Ya dilihat Pak nanti. Nah itu ulang tahun Hijriahnya adalah yang tadi 15 tahun itu ulang tahun Hijriah, haulnya yang dicari. Yang selanjutnya al-istilahu fi dzakari wal unsa di sini. Bermimpi basah, mimpi junub bagi laki-laki dan perempuan ketika telah berusia 9 tahun. Nah, jadi bagi anak-anak yang sudah usia 9 tahun dan juga bermimpi tadi, ya itu dikategorikan sebagai orang yang sudah balik, walaupun umurnya belum 15 tahun tadi. Ya, 15 tahun. Itu mimpi keluar air. Gitu. Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Sama saja, apakah dia itu dalam keadaan mimpi ataupun tidak. Jadi dijelaskan ketika seseorang anak terutama tadi yang belum balik, jadi maaf nih harus disampaikan gitu ya, biar jelas. Tadi disebut di situ adalah al-ihtilam, bermimpi. Nah sekarang gimana kondisinya jika dia tidak bermimpi? Kan sekarang medsos sudah terbuka, internet sudah sangat terbuka, banyak informasi yang sangat mudah kita dapatkan, baik yang baik-baik ataupun yang tidak baik kontennya. Nah itu apa? Itu cara mempengaruhi kedewasaan anak-anak kita. Nah, kita harus benar-benar perhatian Pak, jangan gaptek-gaptek amat gitu ya. Jangan jangan alergi-alergian sama teknologi. Kita mesti paham apa yang terjadi atau perkembangan teknologi di dunia ini, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan anak-anak kita. Jangan buta-buta apa sih mainan TikTok mulu, apa sih mainan ini mulu. Itu kita juga mau kita harus tahu
Kita harus tahu kayak gimana. Bukan berarti harus bisa, tapi kita harus paham, harus tahu apa yang dibuka, di-browsing oleh anak-anak kita ketika menggunakan internet, gadget. Sehingga dapat kita awasi, gitu. Nggak disebut-sebutin sama anak-anak. Twitteran itu seperti apa, Telegraman seperti apa, Instagram itu kayak gimana sih bendanya, bentuknya, wujudnya. Kira-kira dipakai anak kita nih lebih banyak mudorotnya apa manfaatnya? Kita lihat Instagram. Itu kalau yang di internet sekarang, segala sesuatu yang sering kita akses itu biasanya itu di feeding, akan keluar tampilan-tampilan sesuatu yang sering kita akses. Misalnya kita sering browsing sepeda atau browsing alat-alat pertukaran. Nah itu nanti yang tampil di halaman internet kita itu adalah hal-hal yang sering kita browsing. Begitu juga di platform-platform aplikasi-aplikasi yang ada, entah di Twitter, di Facebook, di Instagram. Kalau kita sering browsing masalah tali, masalah pengajian, masalah ceramah keagamaan, nanti yang ditampilkan di halaman-halaman yang kita buka adalah tampilan-tampilan terkait apa yang kita sering akses. Bisa tampil sholat misalnya, hari bahasa Arab atau macam-macam yang sering kita browsing, itu yang ditampilkan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sering buka Blackpink atau semes apalah gitu ya, itu yang akan ditampilkan. Atau hal yang lebih buruk dan lainnya, nah itu akan mempengaruhi kedewasaan berpikir dan juga kedewasaan pertumbuhan anak-anak kita. Nah masalahnya tadi, di sini disebutkan ketika orang sudah berumur 9 tahun dan bermimpi, bahasa bermimpi junub, itu dikategorikan sebagai balik. Nah sekarang ini gimana masalahnya ketika dia itu tidak sedang tidur, tidak sedang bermimpi, tapi merasakan keluar air mani tadi? Apakah itu dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa atau belum dewasa? Gimana tuh Pak? Jadi kan mimpi. Dan ini beneran gitu loh, keluar karena memang karena sebuah rangsangan dari apa yang dia lihat, ya, dan dia berhayal, akhirnya keluarlah cairan tadi dari kemaluannya. Apakah itu dikategorikan sebagai sesuatu yang sudah masuk tanda-tanda balik? Iya. Mimpi aja. Ya mimpi aja, cuma mimpi, nggak sengaja. Kan kita nggak bisa mesen mimpi. Bisa nggak mesen mimpi? Saya mau mimpi ntar malam biar jadi sultan gitu ya. Biar bisa jadi sultan gitu. Biar bisa jadi Jokowi. Biar jalanan baru panjang mulus semua, misalnya itu mimpi. Bisa nggak kita mesen? Nggak bisa. Nah kita mimpi biar bisa mimpi enak kan malam gitu. Biar nggak ketemu setan mimpinya, ketemu pocong mimpinya. Nggak bisa kita pesankan. Ini apalagi sesuatu yang kita alami real beneran. Jadi anak-anak kita karena tadi yang bilang karena memang keterbukaan informasi, teknologi, ya itu bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi sangat bermanfaat, satu sisi pun perlu kita waspadai, ya perlu kita waspadai, itu perlu kita awasi. Jadi kita ketika seseorang atau anak kita itu sudah merasakan keluar tadi cairan tadi, mani tadi, walaupun dia tidak mimpi, ini adalah beneran, ya beneran, itu sudah dikategorikan sebagai balik. Apakah kita paham? Belum tentu paham, makanya perlu kita tanyain, perlu kita awasi. Gitu. Jadi jangan sampai ketika anak kita sudah mencapai usia balik,
itu kitanya nggak paham, anak-anak pun nggak paham. Sehingga apa? Sehingga ketika dia nggak sholat, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik, nah itu kita nggak ingetin, akhirnya apa? Akhirnya dosa semua. Anaknya dosa karena nggak sholat, bapaknya dosa karena nggak ingetin, nggak punya pengetahuan. Padahal itu ada kewajiban kita sebagai orang tua. Nah kita mesti benar-benar perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita udah balik apa belum nih? Jangankan itu, yang belum balik pun itu buat kita berkewajiban apa untuk mengingatkan sholat. Mulai usia berapa? Mulai usia 7 tahun. 7 tahun. Kata Rasulullah seperti itu. Apabila anakmu sudah berusia 7 tahun, suruhlah sholat. Jadi ketika 7 tahun, anak-anak harus sudah bisa sholat. Berarti kan ketika 7 tahun dia bisa sholat, belajar sholatnya kapan? Sebelum 7 tahun. Ketika masih kecil, masih yang sering kita lihat yang ceremen anak-anak di sini, yang lari-larian, yang bercanda, itu proses belajar. Gak apa-apa. Cuma sering kita ingat, sering kita contohkan, itu proses belajar. Mulai dari kecil, mulai dari balita, kita biasakan, kita ajarkan untuk sholat. Jadi ketika umur 7 tahun, dia sudah hafal gerakan, sudah hafal bacaan, sehingga dia bisa sholat dengan sempurna, insya Allah. Itu umur 7 tahun. Kalau mau ada itu umur 7 tahun, suruh sholat. Ketika sudah 10 tahun, kalau sholat, pukul dengan cara mendidik. Maksudnya kita harus lebih keras buat anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika usianya tadi sudah 15 tahun ke atas, sudah berani, itu lebih sulit lagi kita membiasakan anak-anak kita. Lebih sulit lagi kita membiasakan anak-anak kita. Jadi anak-anak SD usia sampai dengan 15 tahun itu kita mudah Pak ngarahinnya Pak. Kita maksanya itu mudah. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, usia-usia SMA, nah itu kalau kita marahin dia berontak. Kalau misalnya sering dianalogikan pohon, kalau kita mau bonsai, ya Pak ya, biasanya kan itu batangnya yang empuk-empuk, yang masih lentur. Kita kita masih atur tuh. Kita arahkan, mau dibelokin ke sini, dibelokin ke sana, kita lihat pakai kawat, masih lentur, masih mudah kita arahkan. Tapi kalau sudah batangnya keras, batangnya itu kaku, kita arahkan, kita paksa, jadinya patah. Begitu juga anak-anak. Mumpung masih kecil, masih kita bisa paksa, kita arahkan. Akhirnya langsung umur 10 masalah pukul, paksa. Gitu. Jangan kasihan orang. Ini habis begadang tadi malam, habis 17-an, subuh-subuh jam 5 masih belum bangun, kasihan lah. Salah kabar kasihan. Habis pulang sekolah full day, sekolahnya sampai sore, sampai jam 3, sampai rumah tidur, istirahat, sampai jam 5 masih belum sholat asar, karena ketiduran lagi bangunin kasihan katanya. Salah. Salah. Hanya ketika usia sudah mencapai 10 tahun, masih mau sholat paksa. Wah ini bapaknya juga yang malas gitu. Repot gitu ya kalau orang tua juga yang malas gitu. Jadi kalau kita mau pengen anak kita soleh, kitanya harus soleh duluan. Kalau kita pengen anak-anak kita nurut, kitanya harus baik duluan gitu. Sama halnya kalau nyari jodoh, saya mau ada punya jodoh ya anak-anak yang bapak-bapak juga ada. Kalau kita mau jodoh yang baik, ya kitanya harus baik. Ya Allah, saya pengen jodoh istri yang soleh, ya Allah. Kitanya mabuk baik, mana dapat gitu dia. Kitanya harus rajin ibadah, insya Allah. Karena memang di Quran seperti as-solihina bis-solihat, al-muslimin wal-muslimat. Di Al-Quran seperti itu. Orang yang soleh hanya untuk perempuan
perempuan yang soleh hanya untuk perempuan yang untuk laki-laki yang soleh. Orang yang baik hanya untuk orang yang baik. Di situ ada pasang-pasangan. Nah di situ kita mesti buat soleh dulu, buat kebaikan dulu kalau pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Istilahnya kita menjadi contoh buat keluarga kita. Nah itu tanda-tanda yang kedua ya. Tanda-tanda balik yang kedua yaitu bermimpi basah. Mimpi basah. Ini ketika mimpi basah ada kewajibannya tadi ya. Ada kewajibannya ketika sudah mimpi basah keluar air mani, itu ada kewajibannya yang namanya mandi wajib. Ya, mandi wajib. Mandi wajib itu membasuh seluruh tubuh kita dan anggota tubuh kita, apapun yang menempel di tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ya, seluruhnya harus basah, selip-selipannya harus basah. Di kuping-kuping sini Pak, kuping-kuping ini kita basahin semua. Lipatan-lipatan dalam lubang hidung, yang punya kuku, yang panjang-panjang kukunya dibasahin. Yang sering kelewat apa Pak ketika mandi basah? Yang sering kelewat, yang kita anggap sudah basah, sudah kita basuh, tapi sebenarnya itu belum kebasuh. Karena nggak kita niatkan untuk membasuh itu. Semuanya harus kita niatkan, kita basuh rambut kita niatkan untuk membasuh, membersihkan dari hadas besar. Basuh kepala, basuh kuping, basuh leher, dia segala macam salah-salah semuanya kita basuh. Cuma yang sering ketinggalan ketika kita mandi wajib itu apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya, tadi kuku-kuku, yang pakai cincin kita lepas semuanya. Tapi ada satu yang sering kita lalai, yang kita anggap itu sudah basah, padahal belum kita bersihin. Apa itu Pak? Telapak kaki. Kita mandi jebur, tapi kaki kita nggak basuh ya. Kaki kita injek-injek dari air yang memang belum kita basuh. Air yang mustamal tadi, air yang kepake. Padahal bersih-bersih pakai air mustamal itu sebagian besar ulama melarang, tidak membolehkan. Jadi gimana ya? Tadi ketika kita mandi basah, kita angkat kaki kita hancur, kita niatkan untuk membersihkan, untuk mengalirkan air di telapak kaki kita, di sela-sela kuku jari kaki kita, semuanya itu mesti basah. Pernah nggak gitu Pak? Lagi dengan wajib. Bukan kelupaan, kita nggak tahu karena kita anggap telapak kaki itu sudah kita basuh, padahal belum dibasuh. Jadi selama ini gimana? Benar nggak kita mandi wajib? Benar? Dikali, nyembur. Ya, makanya kalau di di kaifiah mandi wajib itu sebelum kita mandi apa yang kita lakukan? Ya, bersih-bersih maluan, kalau kita habis subuhnya, lalu kita wudu itu apa? Wudu seperti kita sholat dan membasuh kaki tadi termasuk gitu loh. Ya, termasuk membasuh kaki ketika kita sudah melakukan itu semua. Ya, insya Allah tertutup juga tuh kewajiban-kewajiban tadi yang kita lupakan ketika kita mandi wajib. Ya, jadi paham Pak ya? Nanti masalah mandi wajib kita singgung sedikit. Lalu yang selanjutnya ada tanda yang ketiga yaitu haid. Yang tadi itu bagi laki-laki dan perempuan ya, mimpi basah. Nggak laki-laki nggak perempuan itu sama. Lalu yang tanda ketiga adalah haid bagi perempuan. Ya, bagi perempuan biasanya rata-rata umur 9 tahun di sini sudah pada haid. Oleh ulama itu biasanya setelah melalui hasil riset dan yang lain-lainnya itu di usia 9 tahun mereka haid. Tapi ada juga yang lebih awal ataupun yang belakangan. Yang belakangan. Tadi kadang kita temuin anak-anak kita atau teman-temannya kita
itu sudah dewasa lebih awal. Tadi karena masalah makanan dan juga pergaulan, pergaulan. Ada yang dewasa lebih awal pergaulan dan juga makanan. Tapi ada juga yang sampai SMP, SMA belum haid tadi batasannya adalah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kalau anak-anak saya itu sampai anak satu anak kedua, sorry Nana ya, karena masih kelas 2 SD. Anak-anak saya itu rata-rata di usia atau di kelas 1 atau kelas 2 SMP baru. Nanti silahkan diperhatikan Pak anak-anaknya Pak, disampaikan juga ke istri itu biar bisa. Karena kan kalau ngomong ke kita agak malu gitu kalau ngomong ke bapak, mamanya ke ibunya bisa lebih terbuka, itu bisa disampaikan tadi, ya bisa disampaikan. Itu adalah tanda ketiga, haid bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun, hitungan tahun hijriyah, itu tahun hijriyah. Itu sudah dikategorikan sebagai balik. Nah sekarang tadi sempat kita singgung ini terkaitannya sama itu. Nah, kewajiban orang tua di saat anaknya telah genap usia 7 tahun, yaitu menyuruh untuk memerintah sholat atau menyuruh untuk sholat, dan yang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Otomatis ya, ketika anak kita suruh untuk sholat, otomatis dia sudah bisa wudhu dan mengerti tata cara bertoharoh. Ya dong. Jadi syarat untuk sholat kan harus bersih dari hadas kecil, apalagi hadas besar, baik di tubuh dan juga di pakaian. Nah itu berarti anak-anak kita sudah punya pemahaman itu. Gimana caranya biar paham? Ya kita kasih tahu, kita kasih pelajaran. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah kita juga kurang paham. Masukin ke sekolahan yang bisa mendidik anak-anak kita memahami keagamaan, baik di sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah madrasah swasta yang lainnya, silakan. Nah, kenapa? Agar tadi anak-anak kita paham tentang tata cara beribadah, ya, beribadah. Itu kewajiban kita sebagai orang tua sebenarnya. Itu yang kita amanahkan, kita titipkan kepada guru-gurunya, insya Allah. Nah, ada juga di sini disebutkan tamyiz. Sekarang apa sih bedanya balik dan tamyiz? Sudah kita dengar ya tamyiz. Ya, tamyiz. Tamyiz itu anak yang belum dewasa, belum balik, tapi dia sudah bisa mandiri. Tamyiz itu. Anak yang belum balik, tapi sudah bisa mandiri. Dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, bersih sendiri, pakai baju. Dia sudah bisa makan, udah gitu minum, istinja, bersih sendiri. Nah itu anak-anak yang tamyiz sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itu usia atau anak-anak yang tamyiz. Itu biasanya usianya sudah genap 7 tahun. Ya, sudah genap 7 tahun itu anak-anak yang sudah tamyiz, sudah bisa kita perintah untuk melaksanakan sholat. Sudah kita bisa perintah untuk melaksanakan transaksi jual beli. Kadang-kadang kita suka nyuruh anak ya, ya, anak coba beli Indomie, beli telur ke warung, padahal umurnya baru 5 tahun. Sah nggak Pak transaksinya Pak? Kita belum masuk ke bab jual beli, masih jauh sebenarnya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya bab jual beli.
bab jual beli. Bab jual beli itu ada beberapa syarat sah dilakukannya adanya transaksi jual beli. Ketika syaratnya itu tidak terpenuhi, nggak sah jadinya transaksi jual beli. Ketika transaksi jual beli tidak sah, jatuhnya haram transaksi. Salah satu transaksi jual beli adalah itu dilakukan oleh orang yang minimal sudah tamyiz, sudah tahu mana baik mana benar. Dia tahu, oh uang 2.000 ini lebih kecil dibanding uang 20.000, atau sebaliknya, oh uang 10.000 nilainya sekian, harusnya ketika dia belanjakan 5.000 kembaliannya adalah 5.000. Itu usia tamyiz. Ketika anak belum sampai usia seperti itu dan kita suruh melaksanakan perintah kita untuk belanja, itu nggak sah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita sekarang beli rokok nggak sah itu sebenarnya apa transaksinya Pak. Dan di dalam transaksi itu kan dalam jual beli itu harus ada ijab qabul sebenarnya. Salah satunya ada ijab qabul. Makanya di kita ini memang ada kaidah hukum al-adatu muhakkamah. Segala sesuatu yang sifatnya ada, sifatnya kebiasaan itu muhakkamah menjadi sebuah kaidah hukum. Biasanya tadi kebiasaan di kita suka mencantumkan harga misalnya. Gula garam 10.000, Samsung 15.000, Indomie 3.000 misalnya gitu. Nah, itu adalah ijab dari si penjual. Qabulnya nanti ketika qabul si pembeli melihat oh itu harganya sekian. Nah dia udah tahu tuh harganya tuh. Oh saya mau beli Indomie harganya 3.000 nih, makasih 3.000. Walaupun nggak ada omongan itu di situ sudah ada tersirat ijab qabul. Ini saya jual harga Indomie sebesar 3.000 rupiah. Saya terima harga Indomie, saya beli harga Indomie dalam harga 3.000 rupiah. Saya bayar kontan. Itu ijab qabul yang sebenarnya harus dilakukan dalam Islam, dalam transaksi jual beli. Tapi itu diwakili dengan mencantumkan harga. Nah sekarang banyak hal-hal yang nggak ada harganya di di barang-barang yang kita mau beli, kita jual. Itu gimana caranya biasa? Kadang-kadang kita sering zong ya, apalagi kalau kita makan aja nggak taunya makan mie ayam, makan bakso 100.000. Siapa yang dirugiin? Kita yang makan baksonya nggak enak, harganya mahal gitu kan ya. Nah disitulah Islam melindungi kedua belah pihak, melindungi kita sebagai konsumen dan melindungi sebagai penjual. Makanya di situ ada tadi transaksi, ada mensyaratkan ijab qabul tadi. Ada ada tadi ini saya jual dengan harga sekian, oh saya terima dengan harga sekian. Itu adalah ijab qabul. Nah itu harus dilakukan sebenarnya. Tapi bisa diwakili dengan tadi mencantumkan harga. Bisa diwakili. Nah sekarang gimana caranya? Sedangkan itu nggak ada harganya. Tanya Pak sebelum makan. Di warteg, Bu, ini ada bala-bala jagung, ini ada telur dadar, ini saya pakai tumisan, ini saya pakai kerupuk sama nasinya setengah, berapa? Tanya. Oh 15.000 Pak, oh ya udah. Makanya silakan, yang penting kita tahu, kita sepakat dengan harga itu. Jadi jangan sampai ketika kita makan udah kenyang, udah segala macam, harga berapa? 50.000. Nah, padahal menurut kebiasaan kalau kita 20.000, ini kita ditembak 50.000. Di dompet cuma ada 20.000. Belakang kita naruh KTP. Ya. Makanya di situ adanya perlindungan bagi kita sebagai yang bertransaksi, mensyaratkan ijab qabul. Ya. Tanya Pak. Jadi apalagi kalau kita
Kalau kita ke daerah wisata atau gimana, kadang-kadang harganya itu beda dengan harga normal, harga wisata. Harus kita tanya. Gitu, harus kita tanya. Jadi sebelum kita makan, kita tanya. Nasi goreng berapa nasi goreng harganya? Oh, 15.000. Ya udah, bikin 5 bungkus. Oh ini mie ayam berapa mie ayam harganya? 12.000. Ya udah, kan kita tahu jelas. Jadi jangan sampai kita pesan, udah kita makan, udah kita nikmati, begitu kita bayar, kita kecewa. Itu enggak. Walaupun kita ada uangnya misalnya, tapi kita kecewa. Ya karena salah kita sendiri karena tidak melaksanakan persyaratan tadi, ijab kabul tadi. Nah, itu sedikit tentang jual beli, nanti kita akan kesana insya Allah. Itu beberapa hal terkait tanda-tanda balik, ya, dan juga kewajiban kita sebagai orang tua apabila mengetahui anak kita sudah berusia balik. Kewajibannya dari kita ingatkan dia untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, untuk sholat, puasa, dan juga yang lain-lainnya. Itu kita ingatkan. Jadi sudah tidak lagi, pokoknya sudah melekat kepada dia seluruh kewajiban dia sebagai umat Islam yang sempurna. Gitu ya. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Selain itu adalah kita wajib memberikan pendidikan bagi anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya anak kita memang ternyata masih belum balik, dikategorikan belum balik, dan dia berbuat sesuatu yang buruk atau merugikan orang lain, nah itu kaidah hukumnya seperti apa? Misalnya anak kita kecil misalnya, nah jalan, udah gitu nggak sengaja main di rumah orang, mecahin kaca misalnya, atau mecahin gelas, atau merusak barang orang. Nah itu hukumnya seperti apa? Apakah dia dihukum ataukah seperti apa? Padahal usianya juga masih belum tamis misalnya, ya. Tamis tadi kan 7 tahun, jadi, atau tadi masih kecil lah, atau orang gila orang yang tidak punya akal. Itu ketika dia berbuat suatu keburukan atau merugikan orang lain, itu di mata hukum apa yang dia dapat? Nggak dihukum kan, Pak? Ya. Kemarin kan lagi musim tuh orang gila bunuh-bunuhin ulama dibunuh, dianiaya, diperiksa katanya orang gila. Banyak benar orang gila sekarang. Yang jadi ustaz hati-hati nih, semua orang gila gitu ya. Ancamannya orang gila, gila ya Allah. Gilanya tahu. Iya, pokoknya ada yang bunuh ulama, orang gila. Gila settingan. Nah ini gimana kaidah hukumnya buat orang gila, orang yang nggak punya akal, dan juga anak-anak yang belum balik? Ya, gimana? Nah itu kata Rasulullah, Rufial kolam salah sati. Jadi orang itu tidak tertulis di dalam kitab amalnya, perbuatannya, ya, tidak tertulis bagi 3 orang kategori orang tersebut. Yang pertama, an-naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur jalan gitu ya, ngigo, kan adanya orang ngigo jalan, duduk dia jalan, udah gitu kejatuhin barang-barang segala macam gitu loh. Itu nggak ada hukumnya, Pak. Nggak ada hukumnya karena dia dalam kondisi tidak sadar. Yang kedua adalah anisobi hatta yahtalim, sampai dari dia anak kecil sampai dia balik mimpi basah. Jadi anak masih kecil tadi yang saya bilang,
berbuat sesuatu yang merugikan orang lain itu nggak bisa dihukum sampai dia usia balik. Yang ketika dia usia balik atau sudah balik berbuat keburukan yang merugikan orang lain, dia terkena sanksi hukum. Lalu yang ketiga adalah wajil majnun hatta yaqilu, dan orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau tadi orang gila ulama dibunuh-bunuh gitu ya, ada hukumnya. Nggak ada konsekuensi hukum buat tiga tadi. Rufi al-Quran. Jadi ketika mereka semua tidak melaksanakan seluruh perintah Allah karena kondisi tiga tadi, maka itu tidak dicatat, ya, tidak tercatat di keburukan-keburukan. Tapi ya, konsekuensi untuk mengganti barang-barang yang dirugikan itu tetap ada, cuma nggak bisa dihukum. Misalnya tadi anak saya main ke rumah Pak Edi, narik kipas anginnya jatuh, rusak, nggak bisa hidup lagi. Saya wajib untuk mengganti. Tapi anak nggak bisa dihukum karena memang usianya belum balik. Ya. Jadi konsekuensi hukumnya hanya sekedar untuk mengganti kerugian. Nah, jadi itu adalah beberapa hal terkait alamatul bulugh, yaitu tanda-tanda balik bagi seseorang. Kenapa kita anggap penting? Karena memang kadang kita suka lalai, suka lupa terhadap hal-hal tersebut, sehingga kita lalai untuk mengingatkan anak-anak kita kalau mereka sudah balik, gitu ya. Kalau mereka sudah balik, itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengingatkan dan juga mengarahkan anak-anak kita, terutama yang sudah balik, untuk jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah, terutama ibadah wajib, ya. Sholatnya, puasanya, itu harus kita jaga. Ya, mungkin saja apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Sampai menunggu waktu isyraq kurang lebih 10 menit. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait materi atau penduduk materi, kami persilakan. Silakan Pak.